Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. لمشايخنا ومعلمينا ولعلمائنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang saya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita selalu mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama iman, nikmat Islam, ketaatan, keistiqomahan, kesehatan dan kesempatan serta an yang positif lainnya. Jadi sebab ada an yang enggak positif. Nah, jadi itu kita syukuri. Mudah-mudahan Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita semua akan diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan begitu juga beliau berkenan kiranya memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah beberapa tahun lamanya kita kaji kitab apa yang dulu namanya Al-Mawa'izul Badi'ah, ya, mau'izah yang indah, yang baik, yang bagus. Tapi bab terakhir itu bab ke-50 itu sangat-sangat ya menggemparkan, ya, terutama bagi orang-orang yang digurukan, gitu ya, dilabeli dengan label muallim, label ustaz, gitu ya. Itu paling hebat sindirannya, bukan malah sindir lagi, mungkin tamparannya, ya, tinjunya, hajarannya. Hebat sekali, dan memang mesti harus dirasakan. Ya, itu sangat-sangat mengena dan sangat-sangat menyindir, bahkan memukul kita. Wabil khusus orang-orang yang adil diberi gelar kehormatan untuk betul-betul berhati-hati, karena kita punya hati. Makanya mesti berhati. Nah, masuk wasabi'u dawaul qulubi minal ayub. Jadi kitab 8 ini sudah yang ke-7. Karena kita tidak kaji dari kitab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, insya Allah dibaca sendiri
di rumah paham. Insya Allah. Nah, kita 6, ini 7. Masuk yang ke-7, nanti tinggal yang ke-8 itu juga. Nah, ini lebih enak ya, tidak keburu kali ya. Nah, itu lebih dalam lagi. Habis ini baru naik ke Syiarus Salikin ya, atau ke Minhajul Abidin, karena ini nanti kitab 8 dia ringkasan Minhajul Abidin. Nah, dipersiapkan semuanya segala-galanya untuk menghadapi Minhajul Abidin yang aslinya gitu ya. Tapi saya ingatkan, kalau membaca kitab Minhajul Abidin yang Melayu, hati-hati, betul-betul hati-hati. Sebab banyak tikungan-tikungan di sana. Ada yang lari dari terjemahannya, ya, ada yang kurang atau berlebih. Kenapa? Nah, kita banding ke syarahnya Sirajul Molibin. Ya, kebetulan kami muzakaroh lah. Ya, muzakaroh meneruskan dulu yang pernah dikaji oleh almarhum, ya, oleh guru kami almarhum Muallim Alam Syah. Ya, itu sudah dibuka, nggak berapa lama, masih ya belum banyak lah, mungkin belum ada halaman 100. Akhirnya kami meneruskan itu karena kawan-kawan sudah punya kitabnya. Kalau nggak diteruskan, alah nggak jamin lah kita pun ya kan. Kalau nggak ngaji kayak ini, tembukanya kitab kita. Orang percaya. Ya, jadi mohon maaf, bukan bersyukur dengan wafatnya guru, bukan. Ya, bersyukur kepada Allah bisa diberikan kesemangatan untuk meneruskan perjuangan para guru yang sudah almarhum. Ya, termasuk hari aku, kalau jalan lain itu sebenarnya ketinggian. Ya, untuk awam. Tapi itu sudah ada. Sabila itu ketinggian, itu awam. Tapi sudah ada. Gitu ya. Nah, jadi itu meneruskan. Jadi sifatnya saya bilang mudzakarah. Nah, cuman kadang rusuh teman awak yang mudzakarah itu asal awak kebentur, nggak pernah bantu waktu udah nengok kamus duluan, enggak. Jadi untungnya mesti nengok kamus duluan. Kalau enggak, tanian kepalo, bening kepalo, ya nggak dapat. Itu baru ada diulang-ulang, belum tentu dapat pahamnya ya. Tapi paling nggak terbuka kamus itu, ya dibaca duluan, ya paling tidak apa, nggak lepas berharap kepada Allah untuk minta dibukakan pemahaman. Jangan kan kadang kita Melayu aja pun Melayu kadang Melayu orang Jawa lari lagi ya. Nah, jadi pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Nah, kalau diartikan tuh Pak, dawaul qulub minal uyub, obat hati dari uyub, aib-aib, dari penyakit-penyakit hati. Nah, kita tahu nanti apa saja penyakit hati di sini. Tahu lah kita nanti ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatihi liqulubi awliyaihi bi anwarihi. Bi anwarihi. Ulang ya. Alhamdulillahil fatihi ya liqulubi awliyaihi bi anwarihi. Segala puji-pujian bagi Allah yang membuka ia
akan segala hati walinya dengan segala nurnya. Jadi wali itu hatinya selalu bercahaya, ya, selalu terang. Makanya diangkat jadi kekasihnya. Awal ini banyakan golok, pakai gulita lagi ya, makanya payah mau naik. Itu ya. Kalau wali itu memang mujahadah betul. Ya, akhirnya apa? Diperhatikan, dapat perhatian dari Allah, layak menjadi kekasihnya. Ya. Nah, kita ini gimana? Kita enggak wali murid banyak sini, wali nikah pun banyak, wali daya apalagi. Ya, kalau wali yang enggak apa-apalah, tapi kita penggemar wali, pengikut jejak-jejak wali, dan itu aja. Cinta sama kekasih Allah, mudah-mudahan nanti terkena percikan-percikan cintanya kepada Allah. Amin. Udah gitu aja, gitu ya. Kita nggak ustadz, nggak kiai, kita cintai ustadz, cintai kiai. Pun aliman, jadi orang alim, ngajar. Belum, ya. Au muta'alliman, atau jadi belajar, pakai kitab, ya, pakai buku catatan, bawa alat, buku pelajar. Au mustami'an, atau pendengar budiman, oma-oma nih. Kan sebagian tak begitu kan bu, tak pulpen bun, tapi buku kuping. Ya, tapi punya kuping aja gila. Kupingnya pasangnya bu ya, jangan mulutnya bu. Ya pak ya. Jadi kuping yang dipasang malam hari ini, jangan mulut yang dipasang. Jadi mulut nggak usah dipasang. Jadi diam. Ya, itu alim, muta'alim, mustami. Ya, au muhibban. Tak ngajinya dia, cuma senang nengok orang ngaji. Tapi jangan begitu saja kan gitu ya. 4. Mungkin saking cintanya atau cemana, udahlah aku kirim ini aja, air minum 1 kotak. Jadi kenapa cinta ya? Mana tahu dapat percikan kebaikan itu, akhirnya diberi petunjuk oleh Allah, ngaji jadinya. Tapi wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Ngajar tidak, mengaji tidak, mendengar-dengarkan tidak, menjadi pecinta fans saja tidak. Celaka, na'udzubillah. Al-qaimi biijabati faqati ibadihi bimahdi fadlihi wa karomihi. Al-qaimi biijabati faqati, jangan sampai ijabatin faqatin nanti. Bijabati faqati ibadihi bimahdi fadlihi wa karomihi. Jangan wa karimihi. Karim ada karim? Enggak. Kalau karim pakai iya. Ini karom pendek. Mohon maaf ya. Terutama kepada yang muda-muda, jangan asal bikin konten. Nah, mohon maaf, saya mau nyinyirin. Kalau udah saya ingatkan, tak tobat juga, tak nyinyirin. Langsung saya komen, ya, di Facebook itu, gitu ya. Kalau di YouTube lah. Nah, jadi adalah Mr. X ngaku-ngaku al-hafiz. Katanya udah hafiz alim. Ya.
Saya telepon atau saya chat dia. Betul ngalim nih, betul. Sanggup baca bajuri, sanggup. Silakan datang ke rumah. Insya Allah Ustaz. Insya Allah sampai sekarang nggak datang. Nah, itulah menjelaskan tentang Imam Nawawi. Dibacanya Syarifuddin. Bukan. Itu Nawawi yang mana? Aturan Ad-Dimashqi dibilang pula An-Nawawi Al-Jawi, Al-Bantani Al-Jawi. Coba. Ya, padahal Syarafuddin Nawawi ya Ad-Dimashqi. Kan gitu ya, bukan Nawawi Al-Bantani Al-Indonesia. Kacau kan? Jadi yang itu Syarafuddin, dibaca Syarifuddin. Kalau dia seorang katanya paham kitab kuning, gak mungkin salah baca. Sebab Syarif pakai iya, Syaraf pendek semua, Shin wa Fa. Jadi kalau gini Karom, ya jangan dibaca Karim. Ya. Jadi betul-betul diperiksa dulu, tunda dulu misalnya, dijeda dulu, betul-betul dengerin dulu, mau disebarkan-sebarkan. Itu pun pakai istighfar. Atau Pak, mana tahu ada silap kata, silap pemahaman, silap bacaan, tolong hamba mohon 10 jari untuk dikoreksi. Kalau berani tampil di layar, di sosmed, medsos, dunia maya, siap. Jangan hanya dipuji, tapi siap. Jadi saya ingatkan kepada yang muda-muda terutama ya. Kalau sampai sekarang hanya di sini aja tuh yang di lain-lain enggak. Ya, kenapa? Mungkin aku hanya sanggup dijempolin. Cuman ketika dibalikkan, nggak sanggup. Jangan belum apa-apa, kan aku yang tahu dengan diriku. Itu sombong. Ya, Allah yang tahu dengan diri kita. Bukan kita nggak tahu apa-apa. Wa huwa ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah yang bilang gitu ya. Sir kita, jahar kita, rahasia kita, kenyataan kita, Dia yang tahu Allah. Jadi kok udah belajar kayak gini, jangan nganggar-nganggar lah. Jangan. Aku ya takut. Satu, karena menyangkut karom, sebelum kita teruskan, hati-hati dengan kirom. Masih ada di sini, atau kiromil Fatihah. Ini mumpung tak kantolkan, ya. Bukan enggak perhatian, bukan enggak taat sama guru, bukan. Jangan fanatik buta. Ya, ketikutan. Kan anukan ini enggak. Kalau itu keliru. Ya. Nah, bukan enggak beradab, bukan. Malah kita beradab nanti. Karena kalau itu sebut Al-Qur'an, bagaimana? Mungkin kiroat, ada kiroat pula. Oh, nggak ada kiroatnya, gitu ya. Nah, jadi kirom itu untuk mensifati. Jadi ada lafaz-lafaz yang sebelumnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ya. Jadi kalau washabihil kiram, Al-Fatihah, bukan kiromil Fatihah. Yang ada kirimin Fatihah, itu yang ada. Yang ada kirimin atau kirimkan Fatihah, itu yang ada ya. Kiromil Fatihah nggak ada. Ya, dari dia ya, sifat dari ashab yang kirom. Iya, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Al-Fatihah. Ya.
Baik, udah yang benar tuh harus dibenarkan, harus dinyatakan. Kalau enggak ya gitu-gitu aja. Paham? Nah, tapi siap ya. Tapi jangan dengan nada yang itu jangan. Ya, Bapak Ibu, itu saya sering kalau saya jadi imam lupa tekan gitu. Ya, alhamdulillah alamin ala kulli niu pakai nun, bukan kan? Pakai apa? Ala kulli haliu pakai lam. Demi merubah itu karena ada imam yang pakai niu kayak nun, tak mandekin di situ. Saya berhentiin ala kulli hal. Saya gituin. Padahal nggak bertasdid kan? Demi Bapak salah. Enggak sampai begitu, jangan sampai begitu. Biar kawan nih rambut tertarik, tepung tak berserak, sampai gitu loh saya bikin. Ala kulli hal. Kan nyata huruf lamnya kan? Gitulah. Saya berhenti di situ. Wa fi kulli hal. Gituin. Lama-lama sadar juga kawan. Alhamdulillah. Kalau tak sadar wallahu a'lam, enggak tahu lagu lagi. Ya, nah itu. Ya, saking takutnya nyentuh yang nah, kita tengok-tengok juga siapa yang mau kita sentuh. Kadang orang disentuh aja pun sakit dia. Nih kan? Kadang orang dicubit pun nggak sakit karena udah tahu kita. Disentuh sakit dia hatinya. Ya, Bang, nggak salah itu Bang. Pelan-pelan ya Pak, minta izin lagi pun. Memanglah mentang-mentang udah ngaji ke sana kemari kan, udah nyantri di Medan. Kalian cat mudonya kalian, baru jadinya kalian, seumur jagungnya kalian. Nah, jadi cuman anak muda. Ya, kampanye itu nggak mesti kepal tangan, terkadang ya kan. Nah, awak jalan, senyum, udah kenal, tahu, masuk. Diakrabin dulu. Jangan bantai-bantai saja kan. Kadang belum tentu yang benar itu mesti dipaksakan. Gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi semua pakai sistem, pakai metode, pakai cara ya. Ada. Lanjut. Ialah Tuhan yang mendiri ia dengan memperkenankan segala hajat hamba yang sangat berkehendak kepadanya. Al-Qaim mendiri, openi, itu bahasa enaknya. Qayyum yang maha ngurus, gitu ya. Gak ada yang lain, Allah aja lah. Ya, Al-Qaim, Tuhan yang mendiri. Apa? Yang membackup. Itu bahasa enaknya ya. Yang mengurus, ya, dengan memperkenalkan segala hajat hamba yang sangat berkehendak kepadanya dengan semata-mata kelebihan dan kemurahannya. Fadl itu karunia. Ya, kalau bahasa Melayu sering diartikan kelebihan. Dulu ngomong 2 jam gak minum rokopo. Sekarang baru 2 menit lewat mesti isi bensin. Nah, as-sabiri biwasi'i rahmatihi an intiqami ibadihil 'asina. As-sabiri biwasi'i rahmatihi an intiqami ibadihil 'asina. As-sabiri biwasi'i rahmatihi
anintiqami ibadihil asi. Nah, ialah Tuhan yang sabar, iya. Maka Allah punya sifat sabur, sangat-sangat menahan-nahan kemarahannya. Gimana kalau kita dikasih sifat ketuhanan sedetik aja, apa yang kita cita-citakan? Apa kira-kira? Kalau saya paling utama, hancurkan Israel. Betul? Sepakat? Nah, iyalah itu paling dajjal, manusia paling dajjal di dunia itu. Bangsa paling dajjal di dunia. Israel itu lah. Nah, jadi kalau dikasihlah sifat ketuhanan, suka hati mau ngapain, Israel hancurkan duluan. Kalau dikasih, ya enggak kan mungkin dikasih ya. Maka Allah Maha Sabur. Kadang banyak pertanyaan, kenapa Israel begitu kejam kok dibiarkan sama Allah? Kan gitu soalnya terjadi pembiaran kan? Iya, Allah tuh nggak kayak kita. Itu aja jawabannya. Allah tuh nggak kayak kau bilang. Ya, ada banyak hikmah, gitu ya. Ada. Kita jadi nangis, kita jadi berdoa, kita jadi peduli. Syukur, banyak hikmahnya, gitu ya. Kalau enggak, ala kita kekeh-kekeh saja. Coba nengok video anak-anak Palestina tuh, ya, yang cacat, yang terkubur, yang ini, yang hancur, nangis kita. Kapan lagi kita mau nangis? Di antaranya lihat yang kayak gitu, nangis kita. Terkilir doa-doa, kan gitu ya. Kepedulian kita sebagai saudara kita sesama muslim di sana. Nah, itu. Jadi banyak hikmahnya. Jadi Allah yang sabar ia dengan sebab keluasan rahmatnya jauh daripada apa itu? Ya cocoknya gitu. Menegaskan. Ya, intiqam itu membalas. Benar ya? Menegaskan segala hambanya yang durhaka. Allah kalau mau berbuat tegas langsung selesai. Diundur lagi. Supaya apa? Suruh mikir. Ya, dan jangan keenaan. Buat salah, kayaknya ya apa-apa. Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim. Iya, tapi Allah punya Aziz, Zuluntiqam. Kalau payah dia, ya medok, ajid, juntiqam. Wis selesai ya kan? Ajid, jun. Padahal zai jumpa zai, dua zai jumpa zal. Payah ya. Nah, itu nanti dalam balaghah ada tanafur huruf, tanafur kalimat. Sudah belajar balaghah kan? Belum ya? Belum. Itu termasuk ilmu yang saya ya sedih. Ya. Kenapa? Kami dari Sanawiyah Ismul Ali belajar balaghah. Mantiknya, usul fikihnya, qawaid fikihnya. Ya, di luar majelis pun kami belajar. Sama almarhum Ustaz Mas'ud, kami belajar qawaid fikih, usul fikih. Ya, perbandingan mazhab Hidayatul Mujtahid. Tapi belum ada bibitku di sana di titik sewa. Tepal semua. Gitu ya. Bila sedih saya. Entahlah yang saya rintis. Ya, lanjutan ibtidah itu mohon doanya mudah-mudahan bertahan lah. Ya, 3-4 orang aja jadilah, tapi jadi bukan jadi-jadian. Ya, itu kepingin saya. Setelah Sanawiyah di sana ambruk, salah, sayalah yang terus mengobarkan api supaya itu cita-cita saya terkabul. Alhamdulillah ada lanjutan ibtidah. Tapi begitulah. Makin lama makin surut. Lanjutannya, saya ngajar 4 orang ini. Yang tahun ini. Kadang datang dua nggak jelas.
Tapi karena saya udah komitmen, bukan umatmen, gitu ya. Nah, saya ajar. Mesti siap, tinggalkan semua. Maka saya milih membentuk generasi daripada ngajar mak-mak. Mohon maaf Bu, mak-mak kan kalau ngajar udah selesai kan, nggak generasi kan, habis atau paling pun dipecat. Nah kalau ini ada harapan lebih banyak lagi, dia juga bisa bawa generasi yang lain itu. Jadi Ustaz Hafiz pun itu dulu dinasihatkan oleh almarhum Dr. Lahuddin, ya, kau buat kaderisasi, ya. Nah itulah hari itu berjalanlah kami, ya, ada 3 grup. Saya ikut di malam Rabu, ya. Nah, akhirnya beliau uzur, kami ke rumah beliau lah, gitu ya. Nah, jadi itu hidupnya ilmu karena ada pengkaderan. Jadi tidak ada ustaz muda di daerah kita ini. Mohon jangan cari popularitas dulu ya. Ya abang-abang sekalian ya. Nah, kalau Pak Isa kan udah memang populer. Ya kan? Kalian tahan diri ya. Yang muda-muda ini tahan diri. Ya, jangan senang dulu dipanggil ke sana, jangan. Amanah ilmu, al-ilmu nurun. Ilmu itu mesti nurun. Ya kalau dia nurun, nur itu ya, percaya. Dia mesti nurun terus. Biar nurnya itu nurun gitu. Jadi ilmu itu nurnya harus orang lain juga. Ya, lebih baik kita punya 2 kader daripada 2000 jamaah yang tidak meneruskan keilmuan kita. Biarlah 2 orang. Coba ambil bibit. Nah itu ya. Nah, ini saya nasihatkan lah karena sedih. Ya, pangkat keilmuan Kiai Abdul Halim almarhum, Kiai Masud almarhum. Terus Kiai Muhalim Subriyadi, jarak ke saya. Dari saya ke bawah belum ada di sana. Dari saya ke bawah belum ada. Kenapa? Nggak ada kadernya, nggak ada yang serius. Jadi ilmu usul fikih itu seolah-olah mati, ya. Nah, pengajian usul fikih mati, qaid fikih mati, mantiknya mentok, tafsir. Yang ikut yang tua-tua udah. Yang anak muda gitu, lari. Ya firruna minal ulama wal fuqaha. Sedih. Ya, jadi saya bilang sama anak sana, saya nggak bangga yang ngaji itu orang luar, nggak bangga saya bilang. Yang saya banggakan kalau yang ngaji itu dalam negeri. Saya wanti-wanti, jangan salahkan saya kalau saya diminta orang luar setelah kalian tak didik, tak anjurkan, tak macam-macam tapi nggak mau. Akhirnya aku keluar, jangan salahkan saya. Sebenarnya itu saya camkan seperti itu. Ya, jadi begitulah kadang ada sumber tapi ya tak mau. Saya tak senang tuh, hanya selawat-selawatan aja, gundang-gendung, tapi nggak mau ngaji, tapi nggak mau sholat berjamaah. Ya Rasul marah nanti kalau cuma kayak gitu toh. Ya kan? Inti agama itu apa? Ilmu. Ya, selawatan pun ya, cinta sama Rasul, dekat sama Rasul. Apa? Ya, mengamalkan ajarannya kan. Di antara ajaran Nabi yang terbesar, syiar terbesar, ilmu. Itu, maksud saya itu. Tapi nggak tahan kadang. Panas kali ya. Karena selawatan itu tes aja, nggak usah pakai. Nggak usah pakai rebahan. Nggak usah pakai hadro. Coba, tahan nggak? Gitu aja tes itu yang paling murni. Itu ya. Nah, kita juga lah ya. Nanti takutnya hanya terbawa nafsu kita itu dengan musiknya, bukan dengan kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah nanti kita ya. Ini kitab baru, mobil baru running, mana boleh kencang-kencang.
Berapa bulan runningnya nih? Oh, ngajinya sebulan sekali kok. Tentang perjuangan tadi, terlepas daripada bahasa Arab, tapi kalau tidak artikan bisa, nampaknya kan keluasan rahmatnya jauh daripada yang bisa akan berlambat belakang. Ya iya, begitu. Intiqam itu kan membalas, menyiksa. Ya iya sebenarnya itu. Wallahu alam ini mungkin salah ketik, bukan salah pengarangnya, salah tukang ketiknya, tukang cetaknya dulu silap. Jadi as-sabiri yang maha sabar biwasi'i rahmatihi, dengan keluasan rahmatnya, anin tiqami ibadil asin, dari menghukum, menyiksa, membalas terhadap hamba-hambanya buat maksiat. Allah maha sabar. Apa? Di ulurnya, di pendingnya, dikasih kesempatan, mana tahu besok sadar. Itu dia. Ya menyiksa cocoknya. Nah lanjut ya. Al-muttasifi binafsihi bihilmihi qabla, kita terus dulu ya, nanti baru kita ulang ya. Qabla khalqi makhluqihi. Ini mantap tahu juga silap, tegur saya. Sebab ada teman-teman pesantren, ya kan? Nah, aku kan udah tua kayak gini, mana tahu pada mulai copot ya. Al-muttasifi binafsihi bihilmihi qabla bihilmihi, ya, bihilmihi qabla khalqi makhluqi. Nah, itu kalau salah-salah bisa khuluq, ya. Khuluq nanti akhlak. Ialah Tuhan yang bersifat oleh dirinya, binafsihi, ya, dengan sifat hilimnya, ya. Hilim itu apa? Sama, lemah lembut, payah marah, tapi jangan dipancing-pancing. Ya, kalau saya memang tukang ngegas orangnya. Itu ya. Jadi ada mak-mak minta izin masjid, ngeyel, dibilangin. Naik suara saya, "Mualim jangan marah-marah lah." Enggak, ini muqaddimah, saya bilang. Itu muqaddimah, pemanasan nih, saya bilang. Belum marah ini, saya bilang. Ya, nah, jadi sebenarnya saya sambil menghiburnya itu. Ya, apa jawaban yang tepat kan gitu ya? Mualim jangan marah-marah lah. Enggak, ini belum marah, saya bilang. Ini muqaddimah, ya, semangat, saya bilang. Saya kalau ngomong semangat naik, padahal memang agak marah udah. Cuman tadi menyimpangkan ya, supaya enggak kali kita simpangkan dia dengan jawaban seperti itu ya. Nah, hilim, ya, hilim itu sangat apa? Ya penyabar ya, ada sabur, hilim lagi, payah marah. Jadi pernah gini, itu terkenal dulu yang tawadhu lah. Itu tadi sangat payah untuk marah. Terus si abangan ini bilang ke saya, "Tuan tuh mau juga marah ya?" Oh, baru tahu, saya bilang. Orang abang nanyanya bolak-balik, naik juga lah kan gitu ya. Dahulu daripada kejadian makhluknya. Artinya sifat hilim Allah sudah ada kian sebelum semua makhluknya dijadikan. Ya namanya qadim kan. Alladzi la yuhsi, alladzi la yuhsi, ya, la yuhsi, na'ma ahu illa huwa. Nah ini, jadi kalau wirid la ilaha illallah yahu, berhenti.
biar hunya itu dapat dia. Kalau dia nggak berhenti ya huwa, ya kan, ibu ya. Jadi berhenti di situ biar dapat hu. Dia wakaf di situ kan, jadi dapat hunya. Mahia, illahu, huwa, berhenti hu. 2 harokat saja, jangan pula panjangan illahu. Ya, sur-suran, ya, mentang-mentang dia imam afwaja katanya. Ya kan? Nah, itu SD, itu namanya SD. Sur TV ya. Ya. Nah, jangan, England udah ngaji tajwid ya. Nah, aku nyerah aja lah, kalian yang udah ngaji sekarang. Dah. Wala yadfa'u balahu illa huwa. Illahu. Tahu lagi ya. Alladzi la yuhsi na'ma'ahu illa huwa wala yadfa'u bala'ahu illa huwa. Dikaji-kaji ini artinya pemahamannya yang paling penting ya. Ialah Tuhan yang tiada kuasa seorang menghinggakan segala nikmatnya melainkan ia jua. Jadi nggak ada yang bisa menghinggakan, menghitung, memperkirakan nikmat-nikmat Allah ya kecuali Dia yang membuat nikmat. Ya, orang Dia yang punya. Nah, kadang awak punya pun tak terkuasai kita. Iya kan? Tak saking banyaknya, tak saking lelernya kan gitu ya. Nah itu yang di badan pun kadang. Cari-cari mano. Tahu-tahu tegaruk kepala. Ih, pasangnya kacamata. Ya, udah ngamuk-ngamuk atau tuh. Randy jahat kali. Dimain-mainkan kacamata atau untuk kemana-mana. Rupanya cucunya tambah marah. Atau tuh. Kenapa dikekein cucunya? Itu letak di sini. Nah, kurang aja. Tambah nggak? Tuh, coba tuh di mata aku ada apa? Pegang tuh. Pegang. Oh iya. Nah, itulah. Kadang saya pakai lobe ringan kali kan. Rasa saya balik. Ya, mau ngambil lobe. Ya, udah aja terpasang di kepala. Nah, itu ya. Jadi yang di badan kita saja pun kadang tak terawasi kita ya. Dan tiada seorang yang menolak ia akan segala balanya melainkan ia jua. Jadi ya walaupun ada doa tolak bala gitu ya. Ya udah selesai itu semua hakikatnya. Tadi apa? Selama itu belum kejadian pasti masih ada ikhtiar. Gitu ya. Nah itu. Sakit sudah kejadian pun ada ikhtiar. Nah, satu. Kalau ada orang sakit, kata Nabi, jangan dipaksa. Paksa untuk apa? Untuk makan, untuk minum. Jadi biarin. Jangan dipaksa kalimatnya. Ya, sebab Allah yang ngasih makan dan ngasih minum. Itu ada hadisnya. Itu di mana? Rupanya saya tengok juga di media ada. Ya, riwayat seperti itu. Dan itu setelah saya baca di Akhlak Lil Bandin jilid 3. Adab mengunjungi orang sakit. Ya, terus adab orang yang sedang sakit. Masya Allah itu jilid 3 Akhlak Lil Bandin jilid 3 itu adab-adabnya Masya Allah. Saya ajarkan itu di masjid. Apa yang tinggi-tinggi kitabnya. Nah itulah yang paling paten. Untuk yang kita ini. Ya guru-guru pun jadi. Ya yang dusatkan ya. Jilid 4-nya segini. Itu rujukannya Ihya Ulumuddin. Wah kita top ya. Kayaknya sepele. Saya setuju di pondok-pondok pesantren untuk dasar itu aja.
Nggak usah pala tinggi-tinggi kali ya. Itu udah Masya Allah itu. Nanti duduk itu, tompang kaki itu nggak boleh. Jadi ketika saya mau selo-selo bertenang-tenang, saya naikkan kaki saya, udah kewajarkan. Turun kaki saya. Ada makan, ada majelis, kalau undangan, ada bertamu, ada sana. Ya, Masya Allah. Nah. Dah, lanjut. Asyhadu an la ilaha illallahul karimus sattaru. Asyhadu an la ilaha illallahul karimus sattaru. Ya, sattar. Sattaru, karimus sattaru, ke Allah dia. Asyhadu an la ilaha illallahul karimus sattaru. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Terus cuma itu asy-syafi'u, ya kalau di terusan wa rasuluhu syafi'ul mukhtaru. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul mukhtaru. Saksi aku, naik saksi dulu ya, meyakini aku. Nah, itu paling enak. Jadi mohon nanti kalau mensyahadatkan seorang pakai itu. Aku meyakini, itu langsung kemari ke hati. Ya, nah, yakin itu punya mata, nggak punya mata. Kalau yakin selesai. Jadi kalau asyhadu, aku bersaksi, nanti terkesan pakai. Kalau aku meyakini, biar nggak ada mata ini sudah yakin. Malah ada orang buta lebih kuat keyakinannya daripada kita yang melek, yang tebelala. Tebila atau tebelala sini? Tebila. Tebelia. Oh, tebelia. Orang tahu busa tebila. Ada tepodi. Tebelala. Nah, tebelia ya. Saksi aku bahasanya tiada Tuhan, hanya Allah yang amat mulia. Aku meyakini hanya Allah lah Tuhan yang amat mulia, lagi yang amat menutup segala aib hamba. Makanya bisa ngumpul bareng kayak gini ya. Kalau enggak jamin. Ya kan? Walah, ini rupanya mualimnya. Kayak gini. Dibukakan Allah aib saya ke hadapan bapak ibu. Mau ibu ngaji bu? Ya, ya kan gitu ya. Nggak mau. Ya ini nggak mau ini, apalagi masuk kayak gini lagi kan? Istidaklah jauh gitu ya. As-sattar, dia yang maha menutup aib hambanya. Bersyukur itu yang bisa disyukuri. Ya, karena kalau debat tuh mulai buka kan? Nah, iya kan? Itu mulai main pribadi. Na'udzubillah. Maka Allah itu paling benci sama kalau ada orang yang dia buat dosa, ditutupi Allah di malam hari, tidak dipublikasikan. Lah tahu-tahu paginya cerita dia. Aku tadi malam nyolong pisang wak itu. Itu mutajahirin atau mutajahir bisu. Allah paling benci. Allah udah tutup aibnya, tahu-tahu dia ceritain aibnya sendiri. Na'udzubillah, jangan. Nah, syukur kita ditutupi aib kita oleh Allah. Dan saksi aku bahasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya yang memberi syafaat ia akan segala hamba yang berdosa besar. Ya, nanti syafaati li ahlil kabair. Jadi kalau umat Nabi ada dedengkotnya sekalipun dapat syafaat Nabi. Nah, cuman mungkin karena saking banyaknya dosanya nyemplung juga.
Kalau mungkin nggak dapat syafaat Nabi, lebih lama di neraka. Dikasih syafaat, aturan 2000 tahun, 1000 tahun dapat diskon separuh, kan lumayan kan? Betul. Nah, berani dapat diskon. Ya, nyemplung jangan kan setengah hari, 1 detik pun jangan kita, ya kan? Amin ya Rabbal alamin. Janganlah, ya, tarik kita. Dan kayak artis itu mau bikin acara dia telekonferensi di neraka katanya, ya ada itu kan, nah itu loh kayak nyatuknya aja neraka dibikin, ya kan, naudzubillah. Sok kali gigit nyamuk, apa, bendol bahasa sini apa, bongkak. Bahasa kami bendol, ya. Udah rusuh hatinya. Jadi Nabi, syafaat Nabi pun didapatkan oleh para pendosa besar selama masih jadi umatnya Rasulullah. Lagi yang dipilih, Nabi itu yang dipilih daripada segala makhluk, seperti sabdanya. Nah ini dia, syafaati li ahlil kabairi. Syafaatku itu sabitlah, tetaplah ia bagi orang yang berdosa besar. Tapi janganlah kita buat-buat, ya kan? Kan enakan kita nggak dapat bantuan ya. Nah, setelah menderita, mau bapak ibu dapat bantuan BLT mau bu, tapi ibu sakit setengah bulan, mau bu? Nggak kan? Ngapain? Nunggu sakit. Elok awak sehat-sehat walaupun tak dapat BLT. Ngurus BPJS, kira-kira mau sakit, mau menikmati iuran kita sakit dulu, atau nggak usah nikmati tapi sehat aja? Pilih mana? Pilih sehat kan, walaupun terus bayar iuran kan, karena udah terlanjur daftar kan, pasti dibayar kan. Ya udah. Kenapa Pak Isa? Aku mau menikmati iuran gue selama ini. Mau Pak Isa? Setengah bulan aja di opname. Atau nggak usah lah, pokoknya cek aja setengah bulannya dok ya gitu. Kan aku udah bayar, dong hitung 5 juta, ya kan? Nah, seminggu saja lah. Mau? Mana mau orang awak sehat kok. Ngapain dirawat-rawat? Ya, gawat darurat pula nih kan. Wa usallimu alaihi. Wa usalli wa usallimu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi, bisa wa ashabi bisa ya. Kalau nanti wa ashabihi, sahbi sama itu jamak. Dan syamsiz zahidina wal muttaqina. Wa usalli wa usallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi syamsiz zahidina wal muttaqina. Dan aku mengucap salawat dan lagi aku mengucap salam atasnya dan segala keluarganya, segala sahabatnya. Mereka itulah matahari segala zahid dan segala orang yang takut akan Allah. Jadi sahabat-sahabat itulah. Jadi kaya pun tetap zuhud. Karena zuhud itu bukan gambarannya kaya. Ya. Gambarannya nih. Zuhud itu pandangannya hati. Bukan di lahiriahnya. Berani kita katakan sahabat yang kaya-kaya itu gak zuhud? Mana berani, ya kan? Jadi apa zuhud itu? Amal batin.
Ya, yang tak perlu dicerita-ceritakan, yang pasti mesti dibuktikan. Nah, itu. Nah. Wabakdu. Nah, ini banyak kali yang ikut-ikutan. Ama ba. Tanya, ba apa? Nah, ba air ukuran berapa? Bilang. Iya, ama ba. Ba apa? Ba mandi. Hah? Iya, udah pakai aja tuh. Wabakdu, ama bakdu, pakai itu aja. Nggak usah dimati-matiin. Biar tahu itu ada yang dibuang. Asalnya amma ba'dahu. Nah itu. Kalau ada amma ba'dah, mudah-mudahan dia nggak ikut-ikutan. Mudah-mudahan alim dia di situ. Ya, dulu kan ada Ustaz Cepot itu kan. Dia amma ba'dah katanya. Alim dia yang tahu dia kata bahasanya. Pakai ba'dah. Nah, jadi ya. Ya, jadilah ada rasa airnya, ada rasa dalnya. Ba'd, itu kan. Ya kalau kajinya gitu kan. Dalnya mesti disebutkan. Ada adanya itu kan. Ba'd. Ini ba aja, ba itu ba mandi. Itu kan? Ba air kan? Ya udah tanya Ustaz, ba air Ustaz, berapa ukurannya? Nah itu. Payah. Ya, yang asal ada badu-badunya. Ada itu selawat yang apa ya gitu kan, ba juga. Nggak ada rasa ain itu nggak ada rasanya. Tapi kan ada ba gitu kan, sama ba'at. Nah, seolah-olah ainnya berbaris. Itu apa ya? Ya orang Arab itu kan dia yang punya bahasa. Agak-agak sepati dia lah gitu ya. Tapi ainnya ada ba'at. Amba ba'at. Ini enggak orang Indonesia nih. Udah enggak bahasa dia, nyomotnya salah. Ama ba' katanya. Ya, walaupun sudah diustadkan ya. Hati-hati ya. Oh, Ustaz ya. Tengok-tengok lah gitu ya. Wa ba'du fayaqulul 'abdul faqiru ila Allahi ila Allahi al-ghaniyyi al-ghafiri. Iya, al-ghaniyyil ghafiri. Ulangi ya. Wa ba'du fa yaqulul 'abdul faqiru ila Allahil ghaniyyil ghafiri. Nah, al-mustagriqi qaf. Nah, qafnya kemana? Bukan mustaghfiru, mustagri. Bukan mustaghfiru. Tadi mustagri. Nah, kalau itu firu kan rohnya di ujung, dan ini bukan fa tapi qaf. Coba minta tolong abang, ini ada dua orang abang nih. Mana Ustaz muda? Kokiku. Iya, saya mau minta barisnya. Kokiku. Kofiri. Nah, terus al-mustari riti. Abang, nggak apa-apa. Muzakarah malam ini. Mustaqriti. Masa Allah tenggelam? Yang ghafir itu siapa? Ghaniyul ghafir siapa? Al-Ghaniyul ghafir itu siapa? Allah. Terus masa mustaqriti? Amat kaya lagi mengampuni segala dosa hamba yang karam. Coba kemana dia? Fayaqulul 'abdul faqiru al-mustariqu.
Ribu bukan kilo. Iyalah. Yang tenggelam siapa? Iyalah. Masa Allah tenggelam dalam dosa? Dalam kesalahan kan? Nah, itu harus jeli ya. Jauh dia jauh. Nah, jauh. Nah, ada jauh ya. Nah. Pelan-pelan. Ya, wa ba'du fa yaqulu al-'abdul faqiru ila Allahil ghaniyil ghafiri al-mustariqu fi bahril 'uyubil Kamilu apa kamili? Jangan milih orang Jawa aja lah ya. Fi bahril 'uyubi al-kamilu fin nuqsani, al-kamilu dari mustaghriqu, al-kamilu ya fin nuqsani al-mubtarru, mubtarru, hati-hati jangan sampai mud. Ya, pakai tasdid. Ya, al-mubtarru. Tasdid rohnya ya. Fi daf'iha ila syafa'ati sayyidil insi. Anas itu orang hamzahnya di bawah kan gitu ya. Ada mudzakkar kami gitu kan, kalau dibaca a atau i ini kepalanya di bawah kata dia. Udahlah bilang kepala itu, padahal banyak yang salah kayak cetak. Nah terus Muhammadul Khatibu, Muhammadul kalau diapakan Muhammadunibnul, ada Muhammadun ya, Muhammadubnul. Iya. Nul. Ya. Khatibu al-la'iniyu. Iya. Al-khatibu al-la'iniyu. Khatibul la'iniyu. Kalau mau disambung al-la'iniyu. Iniyu. Sudah? Nah, ada yang kurang-kurang? Enggak? Ainnya? Oh, enggak. Karena negeri lain kan nanti. Astagfirullah aja. Al-mustariqu fi bahril uyubi al-kamilu fin nuqsani al-mubtarru, biar jelas jangan disambung gitu ya. Al-mubtarru fi daf'iha ila syafa'ati sayyidil insi Muhammadunul Khatibu al-la'iniyu. Nah iya. Adapun kemudian dari itu apa? Tadi muqaddimah ya. Muji Allah, selawat Nabi. Nah itu. Ada punya itu. Setelah itu. Yang sebelumnya. Maka lagi akan berkata hamba
yang fakir, enaknya kayak gitu. Ya kasih yang fakir, yang berkehendak ia kepada Tuhan yang amat kaya, lagi yang mengampuni segala dosa hamba. Ya, dosanya saking banyaknya ini, pengakuannya, iktirafnya, yang karam ia dalam segala laut aib. Nah, jadi ngaku saking banyaknya dosa, karam, tenggelam dalam lautan aib dosa. Nah, yang sempurna ia dalam kekurangan. Sempurna ya, tapi dalam kekurangan, berarti sangat-sangat kurang. Nah, hamba itulah, ya kita itulah. Nah, sangat berkehendak ia pada menolaknya. Nah, nolak tadi banyak aib, banyak kekurangan, kepada syafaat penghulu segala manusia, ya bukan Rasulullah, berharap kepada penghulu segala manusia. Siapa itu? Rasulullah. Yang berharap itu siapa? Yang di sini namanya pengarang kitab ini Muhammad anak Khotib negeri lain, dari negeri lain. Iya. Iya, nama negeri. Nah, terakhir nih, wahadzal mukhtasaru sammaituhu dawa al-qulubi, ya, minal ayubi bi'aunillahil maliki alimis syahadati wal ghuyubi. Wa hadzal mukhtasaru sammaituhu dawa al qulubi minal uyubi bi'aunillahil maliki alimis syahadati wal ghuyubi. Dan inilah suatu mukhtasar. Apa mukhtasar? Ringkasan. Aku nama ia akan kitab ini dawa atau dawaul qulub. Kita bahasakan ke kitanya ya, biar enak. Tapi kalau sabilal enggak sabilul, sabilal. Muhtadin. Ah, banyak nyebutnya sabilal atau sabilul? Sabilal. Udah. Nggak apa-apa, asal tahu aja. mau berapa kok bacaannya, ya. Wah, hebat juga Pak Isa nih. Padahal dibalikkan, kalau dibaca sabilal Pak Isa, coding apa loh? Iya. Nah, yakni obat segala hati daripada segala aib. Nah, jadi obat aib yang di dalam hati, gitu ya. Dengan tolong Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Tengok mana ada Allah di sini disebut Tuhan. Ya, orang sekarang nggak boleh bilang Tuhan. Nggak ada ilah kecuali Allah. Nah, itu minta dileskan itu. Nah, ini udah ratusan tahun bahasanya Tuhan. Kenapa? Kenapa coba? Karena ini butuh kita. Iya kan? Kalau kita nyebut Tuhan, itulah zat yang mempunyai semua sifat kesempurnaan dan tidak ada sifat kekurangan. Semua makhluk berhajat kepadanya, tapi sebaliknya dia nggak berhajat. Siapa itu? Allah kan? Ya udah, kalau kita bilang Tuhan, itulah dia. Orang lain walau bilang Allah fasih, tapi rukun imannya nggak ada, rukun Islamnya nggak ada, diterima nggak?
Nggak ada terimalah. Orang dia hidup di Timur Tengah. Ya Allah juga dia bilang. Dengan tolong Tuhan yang memerintah, ia akan alam syahadah dan alam segala yang gaib. Gaib itu kitanya, sama Allah nggak ada yang gaib. Itu ya. Berarti kalau alam syahadah yang nyata ini, yang kita setara kita syahadah ini namanya. Ya, yang nampak ini. Yang gaib yang nggak nampak dari kita sama Allah. Mana ada yang gaib? Kalau ada yang gaib bagi Allah berarti ilmunya terbatas ya. Rattabtuhu ala muqaddimatin wa thalathi abwabin wa khatimatin. Warattabtu ala muqaddimatin wa thalathi abwabin wa khatimatin. Ya. Ya, dan aku aturkan. Ya, aku atur ini. Rattab itu tertib, urutkan. Akan dia atas satu muqaddimah dan 3 bab dan 1 khotimah. Insyaallah bulan depan ya, baru masuk tuh adab guru lebih banyak daripada adab murid. Adab guru 17, adab murid 11.